Halo guys, welcome back to my channel sama gue Jefilis. Jadi video kali ini gue bakal bahas cara belajar motor ya guys ya. Nah karena dari kemarin juga kalian udah banyak yang minta ya, kok minta tutorial belajar motor. Jadi bakal gue bahas tutorial cara belajar motor gimana ya guys ya. Buat kalian yang mau belajar motor, kalian harus tahu ya, untuk motor itu ada 3 tipe transmisi. Yang pertama itu kopling, ya full kopling. Yang kedua itu kopling otomatis atau biasa kita sebut manual. Dan yang ketiga itu automatic. Dan gue bakal bahas ketiga-tiganya ya guys ya, dari motor kopling, motor manual, dan motor otomatis ya. Dan hari ini gue bakal bahas untuk motor otomatis. Nah sebagai contohnya untuk motor kopling itu yang biasa kita lihat di jalannya ada CBR, ada R15, R25, Ninja, motor-motor fairing dan yang tangkinya di depan ya, model-model GSX ya, itu semua motor-motor kopling ya. Dan untuk motor manual itu contohnya seperti Vega R, Jupiter Z, Supra X ya. Nah untuk di jalanan itu kita paling sering ngelihat motor matic ya guys ya. Motor matic itu ada Beat, Scoopy, NMAX, PCX, EDV dan masih banyak ya. Itu untuk matic itu banyak banget ya. Oke guys, langsung aja kita mulai yuk. Tapi sebelum video ini mulai, jangan lupa kalian like dan subscribe dulu. Karena dengan kalian subscribe, kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian juga ya guys. Oke yuk, langsung kita mulai aja. Oke, yang pertama sebelum kita bawa motor, kita harus pakai helm dulu ya guys ya. Nah, ini kita pastikan kalau misalkan kita pakai helm, ini yang berlogo SNI ya guys ya, Standar Nasional Indonesia ya, supaya kita berkendara tuh aman ya guys ya. Yang pertama ini bakal gue jelasin dulu ya guys ya, ini cara menyalakan motor ya. Ini kan kita ada kunci magnet dan ada kunci untuk menyalakan si motornya ya. Nah ini pertama kita ini yang si kunci magnet ini ya kita masukin ke sini, terus langsung diputar aja. Oke, ini untuk membuka si kunci magnet ini supaya kita kalau misalkan parkir itu aman ya guys ya, dari maling ya guys ya. Ini tinggal ke atasin aja untuk menutup, dan untuk membukanya kita tinggal memasukkan aja lalu dikekananin. Oke, simpel ya guys ya. Nah untuk kita menyalakan motor ya, ini kan posisi stang ini terkunci ya guys ya. Kalau misalkan di sininya dia lock, ini posisi stangnya terkunci. Nah kita untuk membukanya ya, ini kita masukkan kuncinya ya, kita masukkan anak kuncinya, lalu kita tekan, lalu kita putar ke posisi off, dan ini bakal terbuka. Oke guys. Dan untuk beberapa motor ya guys ya, ini untuk tipe Honda ya guys ya, Honda Matic, dia tuh bisa kunci stang kanan ya guys ya. Jadi ini bisa dikekanankan, oke, kanankan sampai full. Lalu ini bisa kita kunci stang ya. Nah ini jadi dia terkuncinya dalam posisi ke kanan ya guys ya. Nah untuk varian Honda Matic ini bisa kiri dan kanan ya guys ya. Nah ini kalau misalkan posisi stangnya lurus ini nggak bisa guys, nggak bisa dikunci stang. Oke, jadi harus ke kiri, posisinya ke kiri atau ke kanan ya. Ini untuk Honda ya guys ya. Kalau misalkan untuk motor-motor yang lain itu yang Matic itu ke kiri aja. Oke, jadi ini gue ulang ya guys ya, ini tekan ya, ini untuk membuka si kunci stangnya, lalu kita putar aja sekali ke posisi on. Nah lalu kita tunggu sampai si ininya mati ya, si indikatornya mati, lalu kita starter ya guys ya. Nah ini caranya, ini kita tarik tuas remnya ya, bebas mau yang kiri boleh, mau yang kanan boleh ya, tapi harus ditarik si tuasnya, karena kalau misalkan kita nggak ditarik, kita langsung starter dia nggak bisa. Oke, dan pastikan guys sebelum kita starter ya, posisi standar itu harus naik ya guys ya, karena kalau misalkan posisi standar turun itu nggak bisa ya guys ya. Jadi posisi standar itu harus naik, oke, maka motor itu baru bisa di starter. Ini untuk motor Matic aja guys ya. Untuk motor-motor sana FI ya, untuk motor Matic FI itu sekarang semua sih standarnya harus dinaikkan. Untuk motor kopling dan manual itu enggak ya guys ya. Itu kalau misalkan standar turun pun tetap bisa starter. Oke, nah itu standar sudah naik, lalu kita tarik tuas remnya ya, lalu kita starter. Oke, nah ini kan cuk ada. Nah motor tuh ada motor-motor injeksi sekarang tuh ada cuk otomatis ya guys ya. Jadi kita jangan langsung digas, oke? Kita biarkan dulu dia sampai menyala, cuknya turun, oke? Kedengeran kok dari suaranya, oke? Dia pertama tuh RPM-nya agak tinggi, setelah itu RPM-nya turun ya. Kita tungguin, kayak barusan kan si RPM-nya udah turun ya, beberapa detik, sekitar 3 detik ya. Gue ulang lagi ya guys ya. Kita nyalakan, oke. Tunggu sampai indikatornya mati, lalu kita starter ya guys ya. Nah ini bakal turun si RPM-nya ya. Nah ulang lagi ya guys ya, ini kita matikan dulu ya, lalu kita nyalakan, oke, kita tunggu sampai indikatornya ini mati. Setelah itu baru kita starter ya guys ya. Nah ini kita diamkan dulu, nggak boleh langsung gas. Nah begitu dia turun langsung
baru boleh kita pakai ya, supaya si mesinnya itu panas dulu ya guys ya. Yang pertama ini ada spion ya guys ya, spion kiri dan spion kanan ya. Spion ini harus lengkap dua-duanya guys ya, nggak boleh cuman salah satu aja ya. Spion ini sangat-sangat berguna untuk kita saat kita mau belok ya, saat kita mau ngelihat ke belakang ya, saat kita di jalan. Ini tuh harus ada ya spion kiri dan spion kanan itu. Dan kalau misalkan kita nggak ada salah satu itu, nanti kalau misalkan kena razia itu salah ya, karena di peraturan undang-undang itu wajib ada ya spion kiri dan spion kanan. Oke. Selanjutnya ini adalah saklar lampu ya guys ya. Nah, ini untuk high beam dan low beam, lampu dekat dan lampu jauh. Oke, ini lampu dekat, ini dan ini lampu jauh ya. Nah, untuk motor-motor sekarang tuh udah AHO ya guys ya, atau automatic headlamp on. Jadi begitu motor di starter itu si lampu langsung nyala ya. Dan ini udah gua ganti dengan yang dia bisa dimatikan ya. Ini bisa dimatikan. Oke, dan ini bisa dinyalakan untuk lampu low beam, dan ini untuk high beam ya guys ya. Nah, ini udah gua pernah bahas di video gua sebelumnya. Ini untuk penggunaan saklar ini sangat penting ya guys ya. Jadi untuk motor-motor kita tuh dia tuh bisa ngiritin aki dan lampu kita ya guys, jadi nggak cepat mati. Oke, itu udah gua pernah bahas. Buat kalian yang mau lihat videonya, langsung ya klik di atas. Oke. Dan selanjutnya ini klakson ya guys ya. Nah, klakson ini kalau misalkan kita di jalan itu ada yang ngagokin atau gimana ya, kita bisa tekan klakson ini ya guys ya. Oke, klakson ini ya, tapi jangan sedikit-sedikit klakson atau gimana ya. Kalau misalkan kita ada di persimpangan ya, jalan kita mau belok tapi di gang itu nggak ada cermin untuk kita ngelihat. Nah, kita bisa kasih klakson untuk menandakan kalau misalkan kita tuh mau berbelok ya guys ya. Oke, dan ini adalah lampu sen ya, ini ke kiri ya, lampu kiri, dan ini ke kanan ya guys ya. Ini untuk sen kanan. Oke ya, dan ini kalau misalkan untuk mematikannya ini tinggal dipencet aja. Nah, untuk standar itu ada dua ya guys ya, standar samping dan standar berdiri ya. Nah, standar samping itu kita biasakan kalau misalkan kita berhenti kita pakai itu di standar samping, dan kalau misalkan kita butuh di jalanannya yang kita parkir di tempat yang agak curam, itu kita bisa pakai standar berdiri ya, supaya si motor itu nggak jatuh. Nah, ini cara standar samping ya guys ya. Ini kan mungkin kalian kalau misalkan standar samping gampangnya ini tinggal di bawahin aja. Sini aja, lihat ke sini. Oke. Nah, ini untuk standar samping ya. Ya guys ya, ini tinggal dikebawahkan saja. Oke. Ya. Lalu kita langsung berdirikan saja. Oke guys. Ya, gue ulang sekali lagi ya, untuk standar samping. Ya, ini tinggal dikebawahkan saja. Lalu berdirikan saja motornya. Dan untuk standar 2 ya guys ya. Nah, ini caranya guys ya. Ini kita berdirikan ya, kita berdirikan dulu ya, kita naikkan dulu ya, lalu ini diinjak. Oke, diinjak ya guys ya, diinjak, lalu di ataskan ya. Begitu diinjak ya guys ya, begitu posisinya diinjak, itu diinjak lalu di ataskan ya guys ya. Jangan diinjak lalu ditarik ke belakang, itu nggak bakal bisa guys. Kalau misalkan kebanyakan nih, apalagi buat cewek, pasti itu kalau misalkan injak langsung ditarik ke belakang, itu nggak bisa ya guys ya, nggak akan pernah bisa ya guys. Ini gue contohkan ya guys ya. Nah, ini kebanyakan ibu-ibu atau cewek ya guys ya, kebanyakan salah nih, kita injak ya lalu langsung ditarik ke belakang ya, nggak akan bisa guys. Oke, nggak bakal bisa mau sampai kapanpun juga ya. Jadi ini diinjak lalu diangkat ya guys ya, ini gampang kok, langsung diangkat langsung ke belakang kan. Oke, begitu caranya guys ya. Diinjak tuh pakai kaki kiri lebih gampang ya guys ya, karena kan tumpuan kita tuh di kaki kiri lalu kita kaki ke kanan, tapi kalau kaki kanan juga nggak apa-apa. Yang penting ingat ya guys ya, begitu diinjak langsung diangkat ya, itu nggak akan berat kok ya. Buat kalian cewek-cewek nggak akan berat ya, injak lalu diangkat, jangan injak di ke belakang, itu nggak bakal bisa ya guys ya. Oke, yang ini tuh adalah sen kiri ya guys ya. Ini sen kiri ya, ini kalau misalnya kita pakai sen ya, dia bakal nyala sen kiri. Oke ya, dan kita tekan lagi, dan yang ini tuh yang tengah ini adalah lampu rem ya guys ya. Dia kalau kita rem dia bakal menyala ya. Oke, dia bakal menyala ya. Lalu yang kanan ini lampu sen kanan ya guys ya, kalau kita nyalakan dia bakal nyala. Oke, lampu nyala. Dan ini itu step penumpang ya guys ya. Jadi kalau misalkan kita mau ngebonceng, kita tinggal dikebawahin aja. Oke, step kanan dan step kiri ya, ada dua ya guys ya. Dan yang ini adalah sen kanan ya guys ya. Ini sen kanan, kalau kita ke kananin dia bakal nyala ya, sen kanan ya. Kalau kita matikan, dan ini adalah lampu utama ya guys ya. Kita nyalakan dulu lampu si motornya guys. Nah, ini kalau misalkan kalian motor-motor standar ini pasti lampunya langsung nyala ya guys ya. Ini berhubung udah gua ganti si saklarnya, jadi dia bisa mati. Oke. Nah, ini untuk low beam ya, ini untuk low beam atau lampu dekat. Ini untuk lampu jauh ya guys ya. Oke, kalau misalnya kita mau ngebeam ya. Oke, ini untuk
ini bisa dimatikan, tapi kalau misalkan motor-motor standar itu nggak bisa dimatikan. Dan ini adalah sen kiri ya guys ya. Nah ini lampu sen kiri kalau kita mau belok ke kiri. Oke, untuk motor itu nggak begitu banyak guys si ininya. Jadi kalian kalau misalkan mau belajar ini nggak begitu ribet kok si ininya, jadi gampang banget. Oke, nggak terlalu banyak si komponennya, itu cuma ada sen, gas, lampu rem, ya, klakson, dan udah nggak ada apa-apa lagi. Oke, dan langsung aja kita belajar motornya. Nah ini guys, satu lagi guys ketinggalan ya guys ya. Ini adalah gantungan barang guys ya, atau cantelan barang ya. Kalau misalkan untuk motor-motor matic biasanya pasti di depannya ada. Ini untuk gantung-gantung barang. Jadi kalau misalkan kita habis belanja ke pasar atau kemana, ini kita bisa gantung di sini. Dan ini juga untuk ya nyimpen uang receh atau buat tukang parkir atau gimana ya, kita bisa taruh di sini. Oke guys, ini kalau untuk matic ini kebanyakan pasti ada slot-slotnya ya guys ya. Kalau misalkan untuk NMAX kayak gitu, untuk motor skuter, big scooter itu pasti ininya tuh udah ada port buat ngecas ya guys. Dan itu ya kan beda harga ya guys ya, itu beda, itu kelas atas, jadi pasti fitur-fiturnya juga lebih lengkap. Oke. Dan itu udah VVA dan lain-lain. Nah lalu cara mengisi bensin ya guys ya nih. Ini kita pertama ya, ini colok dari sini ya guys ya. Kunci masukin ke sini ya. Setelah itu diputar doang ke kanan dan dia bakal ngebuka. Oke guys, kita buka ya. Nah di dalam sini tuh ada bagasi ya guys. Ini kalian bisa nyimpen jas hujan, dan sorry ya guys ini agak berantakan guys. Nah ini ada bagasi ya guys ya. Nah ini bagasi untuk nyimpen apapun lah ya, untuk nyimpen sandal kalian, nyimpen jas hujan atau apa, bisa disimpan di sini ya guys. Oke. Pastikan ini tidak melendung ya guys ya, karena kalau misalkan ini melendung nanti begitu ditutup nanti sininya bakal dol gitu. Jadi pastikan sininya tuh sesuai dengan batas ini ya guys ya, supaya menjaga motor kita tuh tetap aman. Oke. Nah cara mengisi bensin gini guys ya, ini kan di sini ada tutup tangki bensinnya ya. Ini tinggal diputar aja ke kiri guys. Oke, tinggal diputar ke kiri ya, lalu diangkat. Oke, gitu aja guys. Oke, dan kita isi bensin ya, sebisa mungkin isi minimal oktan 92 ya guys ya. 92 itu Pertamax ya guys, atau 95 itu Pertamax Plus, tapi sekarang udah nggak ada, digantikan dengan Pertamax Turbo itu 98. Disarankan itu minimal oktan 92, jangan pakai Pertalite ya guys ya, supaya lebih bagus ya ke mesin kita. Nah cara menutupnya guys ya, ini cara menutup tangki bensinnya. Ini kan ada kiri dan kanan, sesuaikan sama kiri dan kanan ini nih. Oke, jadi ini tinggal disesuaikan aja ya, lalu kita masukin, lalu kita putar ke kanan. Oke, sampai dia tek. Nah oke, dan ini berarti dia udah kencang ya guys ya. Oke, kalau misalnya udah kencang baru bisa ditutup ya guys, begitu guys. Dan udah ditutup lalu ditekan sampai klik, dia baru nggak bisa dibuka. Oke gitu ya guys ya caranya. Oke, dan langsung aja kita belajar motornya guys. Oke, yang pertama ya kita turunin dulu. Ini kan posisi standar berdiri ya guys ya, kita turunin dulu. Ini kita langsung kedepankan aja ya, dan dia bakal langsung turun. Oke, dan ini kita nyalakan dulu ya guys ya, nyalakan si motornya. Oke, kalau misalkan belum terbiasa ya, lebih disarankan ya guys ya, kaki kanan di atas dulu. Kenapa kaki kanan di atas? Kalau kalian ya untuk matic sih ini nggak ada bedanya ya, mau kaki kanan mau kaki kiri. Tapi kalau misalkan kalian udah dibiasakan kaki kanan di atas, nanti kalian saat bawa motor kopling atau bawa motor manual ya, itu akan terbiasa. Kenapa? Karena kaki kanan ini adalah untuk rem kaki guys ya. Ini kan motor matic tuh yang di kanan tuh rem tangan ya, dan yang di kiri tuh rem belakang ya. Ini rem depan dan kiri rem belakang ya. Kalau misalkan di motor manual, dari motor kopling ya, di kanan tuh tetap rem depan, tapi di yang kaki kanan ini ada rem belakang ya. Di bagian kiri ada kopling ya, kita untuk ngatur koplingnya, dan si bagian kaki kiri ada kita untuk ganti persnelingnya. Oke, jadi pas dibiasakan kaki kanan itu selalu di atas duluan. Oke, nah ini kita starter. Oke, tapi kalau misalkan apalagi buat cewek-cewek ya, kemarin kan kalian ada beberapa yang minta tutorial ya, nggak apa-apa kalau musik bawah juga nggak apa-apa, tapi nanti saat udah maju kaki kanan dulu yang naik ya guys. Oke, nah ini diputar sedikit-sedikit gasnya ya guys ya, sedikit-sedikit aja, jangan langsung diputar. Kalau kita langsung betot ini nanti motor bakal loncat. Oke, dikit-dikit aja ya, kita putar dikit-dikit ya, dan motor bakal maju begitu guys. Oke, ini yuk langsung kita jalan aja. Nah ini putar gasnya sedikit-sedikit ya guys ya, dikit aja, jangan langsung dipetot, karena kalau langsung di gitu motor bakal loncat ya guys ya. Dikit-dikit aja ya, kita gas dikit-dikit. Oke, dikit-dikit motor maju ya, lalu kaki kanan kita langsung naikin ya guys ya.
Oke, jaga keseimbangan ya. Ini sama prinsipnya seperti kita bawa sepeda ya guys ya. Jadi kalau misalkan matic ini gampang kok, gampang banget ya. Jadi kalau misalkan kita jalanin ya, kita gas ya. Gas pelan-pelan dulu aja ya. Ini 10 km ya guys ya. Kita jalan pelan-pelan. Oke. Lalu kalau misalkan kita mau belok ke kiri, kita pakai sen kiri ya. Lalu kita belok kiri. Kalau udah matikan sennya, kita gas aja. Oke, pasti bisa kok. Pelan-pelan aja. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan kalau misalkan mau berhenti, kita pakai rem ya guys ya. Sebisa mungkin pakai rem kiri ya guys ya. Jangan pakai rem kanan karena rem kiri itu rem belakang ya. Kita kalau mau ngerem tuh pakai rem kiri ya. Kanan tuh untuk standby aja ya guys ya. Kalau misalkan kiri udah ditarik, nah sampai berhenti, oke. Nah, baru kita tahan ya, boleh kaki kiri atau kaki kanan, oke. Ya, kita setelah itu kita mulai lagi ya guys ya. Kita gas lagi ya, kita gas lagi. Oke. Kaki kanan naikin. Setelah itu kaki kiri naikin. Ya, kalau ada posisi tidur itu direm ya guys ya. Supaya tidak merusak shock breaker kita ya. Oke, lalu gas lagi. Ya, pelan-pelan aja guys. Oke, nggak usah kenceng-kenceng dulu ya. Kita pelan-pelan. Oke, kita belok kiri, pakai sen kiri lagi. Oke, dan kalau kita mau turun, ya kita sambil rem. Kalau udah mau berhenti, baru kaki kita turun. Oke, boleh diturunin dua-duanya. Begitu guys. Oke, ini untuk matic ini gampang kok ya. Kalian pasti bisa ya kalau misalkan belajar matic. Oke guys, sekian dulu untuk video cara belajar motor matic ya guys ya. Jangan lupa kalian juga tonton video cara belajar motor manual dan cara belajar motor kopling ya guys ya, supaya kalian bisa ya. Kalian kalau misalkan udah belajar motor kopling itu pasti dijamin bisa ya. Kalian belajar kopling, kalian udah pasti bisa belajar manual dan belajar motor otomatis. Jangan lupa like dan subscribe, karena dengan kalian subscribe kalian boleh dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian. Oke, see you next video, bye bye.